Lies berlatar belakang tahun 1940 di masa penjajahan Jepang. Scene dibuka dengan pertemuan antara Soyul kecil yang adalah anak seorang mantan Gisaeng dan Yunhee yang adalah anak pemabuk. Ayahnya tak pernah menginginkan kehadiran Yunhee, menjualnya ke rumah Gisaeng tempat Soyul tinggal. Soyul dan Yunhee menjadi sahabat karib hingga mereka dewasa. Sejak kecil, Soyul dan Yunhee mempunyai bakat yang sama dalam dunia tarik suara. Soyul yang sejak kecil berlatih lagu tradisional Korea, sementara Yunhee meskipun menyanyi lagu tradisional, akan tetapi dia begitu mengidolakan lagu-lagu pop modern. Suatu hari, ketika Soyul dan Yunhee sedang berbincang, seorang anak datang dan membawa sepucuk surat dari Yeonwoo yang mengajak Soyul berkencan meskipun ia baru saja pulang dari Eropa. 다시는 없을 것 같은데. 내 색시. 이겠지? 누가 시집이나 간댔노? Keesokan harinya, Yeonwoo kembali mengajak Soyul berkencan. Awalnya Soyul menolak sebab ia harus mempersiapkan diri untuk pertunjukan menghibur seorang petinggi Jepang yang berkuasa di wilayah tersebut. Tapi demi Yeonwoo, pria yang sangat dicintainya, ia pun pergi dengannya. Ternyata mereka sampai di rumah seorang penyanyi pop terkenal yang menjadi idola Soyul maupun Yunhee. Dan dari sinilah Soyul tahu bahwa kekasihnya Yeonwoo adalah seorang pencipta lagu terkenal yang sangat diidolakan kedua sahabat itu. Soyul yang begitu senang dengan penyanyi tersebut, tanpa ia sadari hari telah sore dan Yunhee datang mencarinya. Soyul lalu segera pulang mempersiapkan diri untuk pertunjukannya, sementara ia meminta Yunhee untuk tinggal sehingga ia bisa bertemu dengan penyanyi idola mereka. Saat pertunjukan pun tiba, Soyul begitu membuat petinggi Jepang tersebut terpesona sampai-sampai petinggi Jepang berniat untuk tidur dengan Soyul. Soyul yang kesal dengan sopan, ia menolak dan langsung pergi begitu saja. Soyul mendapat undangan konser dari penyanyi idolanya. Ia datang bersama Yunhee. Di sana ada juga kekasihnya yang memang seorang pencipta lagu terkenal dari sang penyanyi. Pada kesempatan itu juga sang idola memberikan panggung untuk menyanyikan lagu tradisional. Soyul sangat senang karena mengira itu dirinya, tapi tanpa disangka sang idola mempersilakan Yunhee untuk naik di atas panggung. Meskipun kecewa, ia tetap mendukung sahabatnya itu. Saat Yunhee bernyanyi, Soyul melihat sang kekasih begitu terpesona dengan suara Yunhee. Ada sedikit raut kecewa di wajah Soyul. Sesampainya di rumah, Yunhee menemui Soyul dan memberi kabar bahwa Yeonwoo menawarinya untuk menjadi seorang penyanyi dan akan menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Merasa cemburu, Soyul segera berlari di tengah hujan untuk menemui sang kekasih. Ia bertanya mengapa bukan dirinya yang dipilih, mengapa harus Yunhee. Sementara mereka berdua sama bagusnya dalam dunia tarik suara. Yeonwoo berusaha menenangkan hati kekasihnya itu dengan berkata bahwa di dalam hatinya hanya ada Soyul seorang dan seterusnya akan seperti itu. Ia juga berjanji akan menciptakan Soyul lagu sebanyak yang ia mau. Hari berganti hari, Soyul mencoba berbesar hati melihat sahabatnya terus berlatih hingga rekaman piringan hitam. Meskipun merasa kesepian karena kesibukan sang kekasih dan sahabatnya, ia tetap bertahan. Suatu hari, Yunhee datang membawakan Soyul
undangan untuk menonton konsernya. Tiba di tempat konser, ia melihat kekasihnya begitu terpesona dengan nyanyian Yoonhee. 연희가 무대 위에서 연희 잠깐만요. 다리가 왜 그래? 하나요. 하나도 안 아픈데. 괜찮아요. 못 들었어? 진짜 괜찮은데 왜 그렇게... 연이 이제 그냥 연이가 아니라고. 왜냐고? 화가 난다고. 화가 난다고. 사람 마음속에 품은 적 없지. Keesokan harinya, dia bangun menjadi sosok yang lain dengan dendam yang ada di hatinya. Soyeol berdandan lebih modern, melupakan mimpinya menjadi seorang gisaing terkenal dan mendatangi petinggi Jepang yang pernah ia tolak dahulu. Soyeol menawarkan tubuhnya dan rela menjadi selir dengan imbalan ia bisa mendapatkan semua keinginannya, yaitu menjadi seorang penyanyi pop sukses dan terkenal, mengalahkan Yoonhee. Seketika kekuasaan bertumpu pada dirinya, petinggi Jepang memerintahkan agar album Piringan Hitam Yoonhee yang siap diedarkan untuk dimusnahkan semua. Hanya tersisa satu piringan hitam di kamar Soyeol, hadiah dari Yoonhee sebelum mereka ketahuan berselingkuh. Yoonwoo begitu frustasi melihat keadaan tersebut. Ia kebar untuk minum dan bertengkar dengan seorang tentara Jepang dan harus berakhir di penjara. Di tempat lain, Soyeol juga frustasi karena pencipta lagu yang dibayarnya memilih untuk mundur dan menganggap suara Soyeol tidak cocok dalam musik pop. Ia menyarankan agar Soyeol bernyanyi seperti Yoonhee, penyanyi yang sempat naik daun. Ia kemudian ke kamarnya dan memutar piringan hitam Yoonhee untuk berlatih. Mendengar mantannya di penjara, Soyeol bergegas menemuinya dan berkata akan mencari cara agar Yoonwoo segera keluar dari sana. Tapi di luar dugaan, Yoonwoo malah menanyakan keberadaan Yoonhee. Ia semakin sedih dan segera pergi dari sana. Sementara itu, Yoonhee yang tidak tahu keberadaan Yoonwoo malah mendatangi Soyeol dan bertanya tentang keberadaan Yoonwoo padanya. Soyeol berbohong dan mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Yoonhee meminta pertolongan Soyeol agar dicarikan tempat bernyanyi sebab ia dilarang bernyanyi di seantero Korea oleh petinggi Jepang. Mendengar hal itu, timbul tabiat jahat di hati Soyeol. Ia begitu tega mengirim sahabatnya untuk menjadi pelacur. Yoonhee yang tidak tahu apa-apa pergi ke tempat itu untuk bernyanyi. Keesokan harinya, tentara Jepang datang mencari Yoonhee. Hampir saja ketahuan, Soyeol akhirnya mengakui kalau dirinya adalah selir dari petinggi Jepang. Para tentara pun langsung pergi dari tempat itu. Dari pengakuan Soyeol tersebut terbongkar semua hal yang terjadi pada album dan segala kesialan Yoonhee dan Yoonwoo.
Dua sahabat itu kemudian bertengkar hebat dan berakhir dengan Yoonhee yang tewas terkena tembakan tentara Jepang. Tak lama sesudah kejadian tersebut, Yoonwoo dibebaskan. 노래 하나 만듭시다. 김윤호 선생 하면 안 되는 게 없는 세상 아니에요? 이게 무슨 말씀이신지. 소요 경묵장 애첩. 연이 어딨어? 죽었어요. 연이 어딨어? 걔가 운이 나빴을 때. 만들어줘요. 약속했잖아. Yoonwoo akhirnya menciptakan lagu yang sangat pas buat warna suara Soyul. Lagu itu menjadi satu-satunya yang berhasil dinyanyikan Soyul dengan baik. Sementara Yoonwoo memilih untuk bundir. Tibalah saat kemerdekaan Korea. Para tentara Jepang dan antek-anteknya dikejar oleh masyarakat. Hampir saja Soyul diamuk massa, namun ia berhasil meloloskan diri dari sana. Puluhan tahun pun berlalu. Di tahun 1991, restorasi album mendiang Yoonhee terjadi. Dan lagi-lagi Soyul datang dan mengaku kalau dirinya adalah Yoonhee. Ia bahkan diundang di stasiun TV untuk bernyanyi lagu sahabatnya itu. Dengan demikian berakhirlah cerita film ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Bye.